Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bangsa ini berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Indonesia, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Yang bersuka cita boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi untuk Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang dahsyat sekali lagi.
Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan satu di dalam doa untuk memulai ibadah ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang sangat baik. Sepanjang minggu ini bahkan sepanjang hidup kami Tuhan, Engkau sudah bersama kami, melingkupi setiap kegiatan kami Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami datang ke rumah kudus-Mu dengan kerinduan kami menaikkan pujian, penyembahan, bermazmur untuk-Mu Tuhan. Biarlah hanya Tuhan kami, Yesus Kristus yang disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Dengan segenap hatimu katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Saya ingin cuma Tuhan saja yang ngomong. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Kami mau mencintai Engkau Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Mari sama-sama nyatakan, ya Allah Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, Bapa, Tuh hari ini setiap kami, ini setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang ingin dipakai seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Nyatakan suara-Mu di hadapan-Nya. Ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus
Yesus. Meskipun badai yang kami lewati Tuhan, kami mau katakan, sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau ikut Tuhan selamanya. Ku mau dipakai oleh-Mu, Kau sendiri. Ku mau hidup dalam Yesus. Ku mau serahkan hidup hanya Yesus Tuhan. Mari nyatakan perasaanmu di hadapannya. Katakan, ku mau cinta Engkau Tuhan. Ku mau ikut Engkau Tuhan. Ku mau dipakai oleh-Mu Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau selalu Tuhan. Sekarang dan selamanya. Ya Aba, kami cinta Engkau. Ku mau dipakai oleh-Mu.
pakai setiap hidup kami Tuhan. Kuduskan setiap kami. Tuntun setiap hidup kami Tuhan. Mari cuma Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cintai. Sekali lagi cuma Tuhan, ku mau cinta Engkau Yesus. Ku mau cinta Yesus. Ini ungkapan perasaan kami Tuhan. Ini ungkapan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Serukan namanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Serukan namanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Ini setiap anak kandungmu Tuhan. Layakkan setiap hidup kami. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari nyatakan imanmu, mari bangkit berdiri, serukan namanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, setiap kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Lebih lagi nyatakan imanmu di hadapannya. Serukan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Benar Tuhan, pakai setiap kami sesuai dengan rencanamu Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan, hari ini kami ingin bersorak, bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang siap bersorak bagi namanya. Sama-sama kita katakan, amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Come on. Mari sambut sukacitanya di tempat ini. Nyatakan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita. Biarlah segala yang bernafas di bumi boleh menyerukan Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya. Sambil bertepuk tangan jemaat Tuhan.
satu suara. Katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapannya. Amin. Haleluya. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, hey, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud. Give it to me. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Amin. Ini bersorak bagi nama Yesus, bersorak bagi Raja kami. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Mari lebih dahsyat lagi untuk Tuhan kita. Dengan dahsyat katakan. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji namanya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Amin. Yang bersorak dan bersuka cita kepada Tuhan, boleh sorakan haleluya. Mari sekali lagi, angkat hatimu, angkat tanganmu untuk Tuhan, dan katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi jemaat Tuhan, dahsyat. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Hanya jemaat Tuhan saja yang katakan haleluya. Haleluya. Sambil bertepuk tangan di atas kepala, nyatakan ungkapan syukurmu. Come on. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi jemaat Tuhan. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya yakin kita mau lebih dahsyat lagi, amin. Saya yakin kita mau bersuka cita untuk Tuhan, amin. Boleh sapa kanan kirimu, berikan kata, saya mau bersuka cita. Mari sambut sukacitanya jemaat Tuhan. Berikan pujianmu yang terbaik untuk Tuhan kita. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan tinggalkan masa lalu.
GBI Okumene, bersukacitalah. Bersuka dalam Hey. Yesus kau kekuatanku, aman, aman di dalammu, ada perlindungan. Menari untuk Tuhan kita. Menari bagimu, Yesus kau sukacitaku, mulialah namamu, oh Yesusku. Kami bersukacita Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersamamu ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Karena kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, oh, janji-Mu yang sempurna, oh, Nyatakan bersukacita. bersuka dalam Yesus kau kekuatanku, aman, aman di dalammu, ada perlindunganku, bernyanyi bagimu, Yesus kau sukacitaku, mulialah namamu, oh Yesusku. Yang mau lebih dahsyat dan bersukacita oleh Tuhan, sama-sama kita serukan. Wow. Hey. Mari sekali lagi katakan, karena kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, oh, janji-Mu yang sempurna, oh, Angkat kedua tanganmu dan bersukacita. bersuka dalam Come on. kekuatanku, aman di dalammu, dalam perlindunganmu, menari bagimu, Yesus kau sukacitaku, mulialah namamu, bersuka dalam Yesus kau kekuatanku, aman di dalammu, ada perlindunganku, Menari buat Tuhan. menari bagimu, Yesus kau sukacitaku, mulialah namamu, kaulah sukacitaku, mulialah namamu, oh Yesusku. Berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Hey. Sukacitaku, sukacitaku, Berikan dia tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Sekali lagi yang lebih dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang bertugas dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Okumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawaban akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, bagaimana konsep Trinitas mendapat pengakuan dalam gereja? Mari baca bersama-sama jawabannya dalam 3, 2, 1. Konsili Konstantinopel pada tahun 381 telah merumuskan, mengklarifikasi, dan menegaskan konsep Trinitas dari perspektif Kristen, khususnya tentang keilahian Roh Kudus. Konsili ini menegaskan keilahian Roh Kudus sebagai pribadi yang terpisah dan setara dengan Bapa,
terpisah dan setara dengan Allah Anak. Konsili Efesus pada tahun 431, Konsili Kalsedon tahun 451, fokus pada pembahasan natur kemanusiaan dan natur keilahian Yesus. Demikian katekismus minggu ini. Disampaikan kepada jemaat sekalian yang membawa anak, boleh dibawa ke lantai 1, sebentar akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Boleh dibawa ke lantai 1 atau di ruang Daud. Sekali lagi, kepada jemaat sekalian yang membawa anak, boleh dibawa ke lantai 1, akan didoakan dan akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita, arahkan hati kita untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap Sekali lagi, dari awal jemaat Tuhan saja katakan, aku mengasihi. kami mengasihi-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dengan lembut katakan, Ku renungkan firman-Mu
setiap kami Tuhan. Kami mau pegang setiap perintah-Mu. Dan kami mau melakukannya Tuhan. Amin. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari bangkit berdiri, nyatakan imanmu di hadapan Dia. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan agar tak mau tujuan hidupku hanyalah menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, perintah-Mu tak ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu sempurna sepanjang ibadah kami Tuhan. Kami yakin Kau bertata di atas pujian penyembahan kami. Dan tiba saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mengarahkan hati kami. Kami mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan tidak hanya menjadi sekedar informasi. Tetapi menjadi sebuah transformasi dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami pulang, kami menjadi manusia yang baru. Kami terus dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang menjadi doa kami. Sambut dan sempurnakan. Bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Boleh sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk. Shalom. Baik, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Dan saya rasa kalau Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita, boleh lihat samping kiri kanan yang berikan senyum yang terbaik. Karena Tuhan Yesus sudah baik dalam kehidupan kita ya. Senyum ya, bukan dikasih jigong giginya ya. Haleluya. Baik, kita akan belajar sore hari ini dengan tema ya, garam dan terang dunia. Ada sebuah impresi yang Tuhan taruh dalam hati saya yang sebenarnya sangat memberkati saya dan menegur saya, dan saya akan sampaikan juga siang hari ini, sore hari ini, supaya itu juga berlaku sama buat setiap kita yang hadir sore hari ini. Yang setuju katakan amin. Baik, kita buka bersama-sama dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Nah, saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang genap. Nanti ayat yang ke-16 kita akan baca keras secara bersama-sama. Yang sudah ketemu boleh katakan yes. Oh belum ya. Baik, silakan dicari dulu Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kalau sudah ketemu boleh bangkit berdiri. Kita akan membaca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian yang genap. Ayat 16 kita akan baca bersama-sama. Belum ketemu semua? Ada di belakang saya. Oke, haleluya. Baik, kita akan baca ayat 13.
garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14 sama-sama. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16 sama-sama. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Sama seperti kita sore hari ini, kita datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, berapa banyak kita sering mendengar, yang sudah Kristen pasti yang sudah Kristen puluhan tahun, berapa banyak kita sering mendengar khotbah tentang garam dan terang. Tadi malam kita datang yang mendatang pergi Makassar for Jesus, angkat tangan siapa? Yang pergi, luar biasa ya. Bajunya apa tertulis di belakang panitia itu? Apa? Salt and light. Nah, waktu saya juga hadir, cuman saya ada di tribun di atas. Ya, waktu saya melihat juga ke bawah dan saya lihat teman-teman pakai itu. Khotbah ini itu memperkuat apa yang saya ingin sampaikan. Tuhan ingin sampaikan sore hari ini. Nah, kita akan belajar bersama-sama pada saat ini. Ayat yang kita baca ya, adalah ayat yang sering dikhotbahkan. Orang yang sudah puluhan tahun jadi Kristen pasti sering mendengar tentang garam dan terang. Dan pasti akan sedikit banyak berbicara bagaimana kita bisa memberi dampak, betul atau tidak? Ya. Karena memang betul perumpamaan tentang garam dan terang itu berbicara tentang bagaimana perbuatan baik kita kemudian nanti akan memuliakan Bapa di surga. Yang mengerti katakan amin. Karena kalau nanti kita melihat di ayat 16 dikatakan ujungnya adalah demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Dan memang kalau kita berbicara tentang perbuatan yang baik, ya itulah memang gunanya kita garam dan terang. Itulah yang nanti orang akan lihat. Tapi sore hari ini, kalau itu sering kita dengar khotbah itu, tapi sore hari ini saya akan mencoba perspektif yang lain. Ya. Nah kalau kita yang pertama kita harus tahu bahwa waktu Yesus berbicara tentang kamu adalah terang, kamu adalah garam, itu dia tidak hanya berbicara begini, kamu berusaha menjadi garam, kamu harus berusaha menjadi terang. Tuhan tidak ngomong begitu. Seolah-olah waktu di ayat yang ke-13 dan 14 di kalimat yang pertama Tuhan ngomong begini, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Nah kalau Tuhan ngomong statement seperti itu bukan suatu yang harus kita usahakan. Itu adalah sebuah identitas, sama-sama katakan identitas. Jadi waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, yaitu juga yang sekarang berkata kepada kita, kamu adalah garam, kamu adalah terang, itu tidak bisa ditawar lagi. Halo? Itu adalah identitasmu, itu adalah statusmu. Engkau harus menjadi garam dan engkau harus menjadi terang. Titik sampai di situ. Tidak ada dikatakan engkau harus berusaha ya, atau kamu seumpama, enggak. Tuhan ngomong jelas. Jadi kalau kita mau lihat, saya mau berbicara sebentar mengenai bahwa garam dan terang itu identitas. Sama-sama katakan identitas. Ya. Jadi waktu Yesus berbicara itu garam dan terang, identitas yang diberikan kepada murid Tuhan. Karena begini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan sudah mendefinisikan identitasmu, di dalam identitas itu akan muncul yang namanya tanggung jawab. Di dalam tanggung jawab akan ada namanya muncul cara bekerjanya seperti apa. Ya. Nah saya baru mengerti itu. Di dalam kuliah saya belajar tentang identitas sosial. Apa itu identitas sosial? Saya kasih ilustrasi. Ya, bicara tentang garam dan terang melalui identitas sosial. Identitas sosial kita itu adalah identitas yang melekat saat kita melakukan interaksi dengan orang lain. Contoh kalau saya waktu saya berdiri di atas mimbar sini, maka identitas saya adalah seorang pendeta. Betul ya? Tapi kalau misalkan Anda keluar dari ruangan ini adalah jemaat. Identitas Anda sekarang adalah jemaat. Jemaat pada saat Anda di gereja, maka yang Anda lakukan adalah apa? Bernyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan firman.
Karena tidak mungkin ada jemaat yang pada saat saya memberitakan firman Tuhan, dia juga memberitakan firman Tuhan di sana. Yang adalah ibu buka handphone ya. Halo? Ya, langsung cepat-cepat disimpan handphonenya. Kena kamu ya. 1-0. Nah, itulah tugas hamba Tuhan. Ya. Pada saat engkau ada di tempat ini, pada saat engkau keluar, engkau menjadi mahasiswa, menjadi seorang suami, menjadi seorang pengusaha mungkin. Itu adalah identitas sosial. Begitu kita keluar, maka saya adalah seorang mahasiswa, ya, maka engkau harus kerjakan tugasmu. Betul atau betul? Saya baru mengerti juga setelah saya kuliah, saya baru mengerti ternyata mahasiswa juga banyak tugasnya. Ya. Dan itu identitas, setiap kali kita menambahkan diri kita, setiap kali kita diberikan sebuah label baru, itu membuat kita mempunyai sebuah tanggung jawab yang baru. Sampai sini yang mengerti katakan amin. Jadi saat Tuhan ngomong begini, engkau adalah garam, engkau adalah terang. Itu dia sedang memberikan identitas yang baru. Dan di dalam identitas itu ada sebuah fungsi, ada sebuah tugas yang harus kita kerjakan. Yang mengerti katakan amin. Kenapa? Karena nanti identitas inilah ya yang akan penting dalam hidup kita. Saya minggu lalu mengatakan begini, kadang orang memilih itu bisa bingung bukan karena pilihannya jelek atau pilihannya semua bagus atau terlalu banyak pilihan, tetapi dia lupa siapa identitas dia di dalam Tuhan. Karena banyak anak muda salah memilih pasangan hanya gara-gara apa? Lupa identitasnya, dia anak terang tapi dia pilih yang gelap. Betul apa betul ini? Halo? Seringkali kita di luar sana, kata Pak Peter tadi pagi dia bilang gini, kalau datang ke gereja dia terang, tapi begitu keluar dari gereja dia lupa kalau dia terang, dia garam. Halo? Identitas itu kokoh, penting buat kita mengerti. Karena identitas akan berpengaruh pada nilai yang kita pegang. Dan nilai yang kita pegang akan mempengaruhi caramu mengambil keputusan. Yang mengerti katakan amin. Nah kalau kita tidak mengerti identitas kita, makanya pantasan keputusan kita selalu salah. Keputusan kita tidak pernah tepat. Karena tidak mengerti identitas kita. Sama waktu Tuhan Yesus ngomong, kamu adalah terang, kamu adalah garam. Tapi kita lupa seringkali, makanya kita salah ambil keputusan di luar sana. Nah saya mau ingatkan sore hari ini, waktu Tuhan memberikan kita identitas itu identitas yang kokoh yang tidak boleh kita lupakan dimanapun kita berada. Yang mengerti katakan amin. Identitas kamu adalah terang, kamu adalah garam, tidak boleh dilupakan dimanapun engkau berada. Dan saya mau kasih tahu, identitas ini menghasilkan yang namanya tanggung jawab. Sama-sama katakan tanggung jawab. Tanggung jawab untuk bekerja, memberi dampak sesuai dengan cara garam dan cara terang. Nah, saya lanjutkan. Ternyata ya, pada saat Tuhan kasih kita identitas, Tuhan juga waktu dia ngomong begini, kamu adalah garam, kamu adalah terang, dia kasih tahu juga sebenarnya cara bekerjanya seperti apa. Karena saya tadi pagi khotbah di Pak Kato, saya ngomong begini. Ada namanya filosofi garam, ada namanya filosofi terang. Nah kita akan bersama-sama belajar. Apa yang maksud dengan garam dunia? Coba ibu-ibu di sini, kalau masakan buat suaminya, ya, lalu suaminya lihat, dibukalah sopnya, jebret. Ternyata masih ada putih-putih garamnya di bawah. Apa yang membuat kira-kira bapak-bapaknya itu ngapain? Kira-kira diaduk nggak ini? Kira-kira ini dia mau racuni saya hipertensi atau bagaimana ini? Karena terlalu banyak garamnya. Ya. Tapi garam akan bekerja dengan baik. Ciri-ciri garam bekerja dengan baik dia apa? Larut dalam masakannya, betul? Garam bekerja dengan baik kalau dia larut di dalam masakan. Nah ini berbicara tentang apa? Pengaruh yang tidak terlihat tapi vital. Garam bekerja dengan cara yang tidak terlihat. Berbeda dengan waktu Tuhan ngomong terang. Perhatikan waktu Tuhan ngomong garam, dia melihat suatu begini. Engkau yang jadi garam kadang bekerja dengan cara yang tidak terlihat orang. Waktu Tuhan ngomong kamu adalah terang, Tuhan kan ngomong begini. Kota yang di atas bukit tidak mungkin tidak terlihat. Waktu kamu jadi terang, engkau bisa terlihat sama orang. Waktu engkau jadi garam, mungkin kau melakukan sesuatu banyak hal, tapi bisa saja engkau gak terlihat sama orang. Yang mengerti katakan amin.
Garam dan terang berbicara tentang bagaimana kita memberi dampak dengan cara yang berbeda. Garam tidak pernah terlihat, terang harus selalu terlihat. Ini aja silau banget ini. Kalau berdiri di sini. Kenapa? Terang. Pasti terlihat. Makanya dengar baik. Kadangkala perbuatan baikmu dilihat orang, kadangkala perbuatan baikmu tidak dilihat orang. Dan Tuhan mau ngomong, itulah kamu disebut dengan garam dan terang. Halo? Betul apa betul? Ya. Yang jadi masalah seringkali adalah saat kita sedang jadi garam, kita pengen ikutan jadi terang. Muncullah kayak di masakan tadi, garamnya muncul. Kalau garam itu muncul artinya garamnya kebanyakan. Itu yang dibilang waktu Saraba kemarin hipertensi tak bisa jadinya. Garamnya kebanyakan. Halo? Ini suatu hal yang harus kita tahu. Saat kita berbicara tentang garam, mungkin perbuatanmu nggak pernah terlihat sama orang. Kemarin kita ikut Makassar for Jesus. Ya. Teman-teman Golsisi di sini tidak ada ambil bagian yang di tempat-tempat yang terlihat. Kemarin kita jadi tim medis. Ya walaupun saya menegur Vero karena datangnya terlambat dan dia tidak delegasikan ke orang. Tapi saya tetap bangga. Kenapa? Dimanapun kita berada, kita bisa tetap memberi dampak. Mungkin kita saat itu jadi garam. Halo? Kenapa? Karena kita tidak terlihat. Yang terlihat cuma baju merah-merah, Dynamic for Generation, cuma itu aja. Baju seragamnya. Tapi mungkin kau nggak terlihat. Ya. Dan itu bukan hal yang mudah saya tahu. Kenapa? Karena teman-teman di tempat ini 2 kali bikin acara semuanya tampil di depan. Tapi begitu acara ini kadang-kadang kita harus jadi garam. Garam itu nggak terlihat loh. Tahu ciri-ciri garam yang kedua apa? Siapa yang di sini pergi main-main ke kali, terus lempar garam 1 genggam begini ke kali. Garamnya jadi asin atau tidak? Hah? Enggak jadi asin. Garamnya halah hanyut. Ya, sungainya jadi asin kah tidak? Tidak. Coba pergi garami sana di Danau Unhas. Danau Unhas jadi asin atau tidak? Nah, garam kadang-kadang itu berbicara tentang memang dampak kita memang tidak besar. Memang fungsi kita, peranan kita tidak terlalu besar. Ya karena memang kalau kita berbicara tentang peranan mungkin dalam pelayanan, tempat kerja, itu memang kita harus diukur. Oh kamu tidak terlalu berdampak, kamu berdampak. Saya nggak mau bilang, kita semuanya itu punya dampak yang besar. Enggak juga. Coba deh, di pelayanan di tempat ini. Kalau kita kurang orang, maka pelayanan yang pertama yang mungkin, yang akan kita stop itu mungkin saja kalau kita kekurangan tenaga. Misalkan nih ya, terjadi serangan oleh Galactus gitu ya. Kemudian orang yang datang berkurang, pelayan juga berkurang. Maka yang mungkin kemungkinan besar kita tidak usah lakukan adalah mungkin dokumentasi atau multimedia. Karena kita masih bisa. Karena perayaannya tidak terlalu besar, tidak terlalu krusial. Ya. Memang secara dunia ada seperti itu. Ya. Ada peranan yang bisa menjangkau banyak orang, ada pelayanan yang skupnya lebih besar, ada pelayanan yang memang skupnya lebih kecil. Itu garam. Karena garam hanya untuk satu belanga saja. Garam itu hanya untuk satu panci, satu wajan masakan. Dia bisa menggarami dengan baik. Nah mungkin hari-hari ini engkau sudah mengalami posisi di mana engkau sedang jadi garam. Engkau mungkin melakukan banyak di kantormu. Engkau mungkin melakukan banyak di kerja kelompokmu. Mungkin kau kerjami semuanya itu. Mungkin di kantormu kalau tidak ada itu sebenarnya tidak jadi itu PPT-nya atasanmu. Mungkin hari-hari ini engkau yang jadi istri yang hanya di rumah. Mungkin kau sekarang sedang jadi garam, tidak pernah terlihat. Tetapi engkau tetap mempunyai fungsi. Dan Tuhan tidak melihat fungsi atau dampaknya sebesar apa. Yang dia lihat adalah kesungguhan hati waktu engkau melakukan tugas dan fungsi garammu itu. Karena ada banyak orang, waktu dia jadi terang, wah bersemangat sekali. Iya kan? Tapi begitu dia pelayanannya tidak dilihat orang, tidak pernah terlihat orang, dia lakukan setengah hati. Halo, betul apa betul? Seringkali kita melakukan sesuatu berdasarkan apa yang bisa dilihat oleh orang dari hidup kita.
Kita suka pelayanan yang dilihat orang. Makanya begitu pelayanan kita seperti garam yang gak terlihat. Ini bahayanya. Kita mulai kecewa sama Tuhan. Ya. Dengar baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak harus selamanya kita terlihat. Tidak harus selamanya kita ada di panggung. Makanya saya heran kalau sampai detik ini ada pelayan Tuhan, diajak parking ministry dia tolak. Maunya hanya mau di depan saja. Saya heran sampai sekarang kalau ada pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, diajakin cooking ministry tidak mau, hanya maunya tampil di depan. Saya heran, kecuali kau bilang kalau saya di cooking ministry Kak, nanti garam jadi gula saya tambah, saya tukar-tukar nanti. Itu jangan. Ya, Kak, indera perasaku ini agak kurang bagus Kak. Kenapa? Karena garam sama gula saya tidak bisa bedakan. Oh jangan kalau begitu. Ya, tapi ada saya lihat, ya, ditawari pelayanan yang tidak terlihat. Oh tidak mau. Aneh. Padahal bisa dia lakukan hal yang mudah. Halo. Statusmu kamu garam, kamu terang. Sehingga waktu kamu terlihat ataupun tidak terlihat, lakukan semuanya dengan sepenuh hati. Karena itu yang jadi tolak ukur Tuhan. Tolak ukur Tuhan itu bukan masalah jangkauan, bukan masalah dampak yang besar atau yang kecil. Engkau juga bisa berdampak di keluargamu, engkau juga bisa berdampak di gerejamu, engkau bisa berdampak di tugas kelompokmu. Yang Tuhan lihat itu kesungguhan hati waktu mengerjakannya. Yang mengerti katakan amin. Karena itu yang penting buat Tuhan. Ya. Ini bicara tentang garam. Banyak orang tidak mau di posisi ini yang larut, yang tidak terlihat. Tapi saya mau pastikan hari ini, sore hari ini, kalau engkau sedang ada di posisi itu, nanti baca di dalam Matius 6, ya, di pasal yang berikutnya, baca baik-baik di sana. Selalu dikatakan 3 kali dikatakan di pasal itu begini. Bapamu yang tersembunyi akan melihat apa yang kau lakukan. Tersembunyi tidak dilihat orang. Dan dia akan membalasnya. Itu garam. Pelayanan-pelayanan yang kita ambil. Posisi-posisi yang orang anggap tidak penting. Memang mungkin secara manusia tidak penting. Tapi saat engkau lakukan sepenuh hati. Kalau engkau lakukan dengan sama seperti waktu engkau kelihatan. Dengar baik. Itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu yang Tuhan cari hari-hari ini. Tuhan tidak cari orang-orang yang hebat di atas mimbar. Begitu dia turun mimbar dia lakukan setengah hati. Tuhan tidak cari orang seperti itu. Tuhan cari orang yang berkata, aku garam, aku juga terang. Mungkin juga posisimu sekarang di kantor bukan seorang bos yang bisa terlihat seperti terang, yang mungkin tidak terlihat. Cuman pelaksana mungkin. Tapi saya mau kasih tahu, ya, Tuhan selalu melihat. Mungkin jangkauanmu kecil untuk menjadi dampak. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat kesungguhan hatimu dalam mengerjakannya. Ingat, Bapamu melihat. Hari-hari ini saya berdoa. Kalau engkau ada di posisi itu yang tidak terlihat. Jangan ngomel. Jangan mengeluh. Jangan merasa tidak adil. Nah ini bahayanya juga. Saat engkau menjadi garam. Tuhan kasih kita perumpamaan baik sekali dalam Matius 5 ayat 13 ini. Dikatakan di ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar. Ya, Bapak Ibu tahu apa yang bisa membuat kita tawar? Garam bekerja dengan cara yang tidak terlihat. Ia larut menyatu. Ya, tetapi dia juga punya resiko. Skupnya kecil. Orang yang sering bekerja tidak terlihat. Dia punya resiko. Haus akan perhatian.
Dia punya resiko untuk mencari perhatian. Ada berapa banyak kita yang saat kita bekerja jadi garam tidak terlihat, kita melihat terang di sana. Orang yang kerjanya di atas panggung. Ya. Kemudian kita melihat, kayaknya saya juga pengen seperti itu deh. Kayaknya saya juga pengen deh. Halo? Orang yang perannya sering tidak terlihat. Tahu perjuangannya dengan apa? Lawannya dengan apa? Perasaan tidak dihargai. Perasaan tidak dianggap. Perasaan tidak penting. Betul apa betul? Karena kita tidak menerima tepuk tangan orang. Kita tidak menerima hegemoni dari orang, seremoni dari orang. Kita ada di balik layar, enggak terlihat. Dan orang yang seperti itu biasanya, godaan terbesarnya adalah dia bicara begini. Apakah yang saya lakukan ini tepat? Tapi enggak ada yang melihat. Orang yang biasanya dalam kondisi garam tidak terlihat, bisa menjadi tawar karena kecewa. Inilah yang dimaksudkan dengan Tuhan Yesus, garam menjadi tawar. Sekali tidak kelihatan tidak apa-apa, 2 kali tidak kelihatan tidak apa-apa, coba 10 tahun tidak kelihatan. Dan itu yang kau kerja. Apa yang terjadi? Kau bisa jadi tawar, hati-hati. Nah kalau saat kau menjadi tawar, apa yang terjadi? Kalau ini tidak diatasi, yang terjadi adalah motivasimu akan terkikis. Semangatmu akan berkurang. Karena merasa apa? Merasa gak dihargai. Betul apa betul? Sebaliknya, orang yang sering kali tampil di depan, terlihat menyilaukan. Bukan kepala saya yang menyilaukan. Ya. Biasanya juga punya resiko yang sama. Orang yang biasanya terlihat tampil di depan, dia punya resiko. Dia bisa mencintai pujian dari orang. Makanya dikatakan di ayat yang ke-14, dikatakan begini. Kota yang terlihat di atas bukit tidak mungkin tidak terlihat. Itu artinya apa? Waktu dia terlihat dia akan jadi bahan pembicaraan orang. Dia menerima pujian dari orang. Dia menerima penghargaan dari orang. Kondisi garam atau kondisi terang punya resiko yang sama. Kondisi garam orang akan haus mencari perhatian. Kondisi terang, orang akan terus tiba-tiba hatinya bergeser mencintai penghargaan dari orang. 2 kondisi ini berbahaya buat kehidupan kita. Ya. Si garam menjadi tawar karena hatinya mencari pengakuan dari manusia. Si terang menjadi sombong karena hatinya mulai mencintai pujian dari manusia. Coba Bapak Ibu sore hari ini, engkau lagi ada di fase di mana? Halo? Bapak Ibu saudara sekalian, engkau sedang ada di mana? Berapa banyak perbuatan baikmu yang mungkin gak dihargai orang? Lalu kita mulai dalam hati kita gini, buset gak dihargai banget gua di sini. Saya kayaknya gak direken di sini. Saya pindah aja deh. Saya keluar aja deh. Orang yang berjuang dengan posisi garam, dia berjuang dengan hal tersebut. Tapi orang yang sering disorot, dia akan mencintai yang namanya pujian dari manusia. Sebelum saya masuk solusinya, saya mau kasih ingatkan satu hal. Baik engkau menjadi garam ataupun terang, ingat. Itu bukan masalah dampaknya, bukan masalah jangkauannya, bukan masalah apa yang kau lakukan. Tapi bagaimana engkau melakukannya, apakah engkau melakukan pada saat garam dengan sepenuh hati, pada saat engkau terang dengan sepenuh hati, itu masalahnya. Saya berdoa di tempat ini, pada saat kita melakukan di posisi apapun kita melakukannya dengan sepenuh hati. Yang setuju katakan amin. Tidak setengah-setengah. Kita masuk resikonya, kita tadi belajar resikonya. Kalau kita ada di posisi yang tidak pernah terlihat, kita bisa saja mencari pengakuan dari orang. Pada saat kita menjadi posisi yang terlihat seperti terang, maka kita akan mencintai pengakuan dari Tuhan. Itu bahaya. Ada solusi yang hari ini saya mau tawarkan kepada kita semua. Sehingga pada saat engkau menjadi garam, engkau gak perlu kecewa. Pada saat engkau menjadi terang, engkau gak perlu sombong. Yang pertama,
Buat engkau yang hari-hari ini sedang menjadi garam. Engkau banyak melakukan hal perbuatan baik tapi gak pernah dilihat orang. Gak pernah merasa dihargai. Dengar baik. Berhenti mencari penghargaan orang. Karena saya mau kasih tahu sore hari ini. Engkau punya harga yang sangat mahal. Dan sudah dibayar lunas oleh Tuhan melalui darahnya yang mahal. Berhenti menjadi seorang pencari nilai, pencari penghargaan orang. Tapi jadilah orang yang tahu bahwa engkau sudah diberi nilai dan engkau diberi dengan darah yang mahal, darah Yesus. Sehingga engkau gak perlu lagi pengakuan dari manusia. Yang engkau cari pengakuan dari Bapa di surga. Engkau yang hari-hari ini sedang ada di terang, disorot orang. Dan kau mulai mencintai penghargaan orang, menikmati pujian-pujian dari orang. Dengar baik. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 berkata, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri, karena Allah lah, perhatikan, yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bapak Ibu tahu ayat ini bicara apa? Dengar baik. Kalau engkau hari-hari ini bisa berbuat baik, engkau bisa mengakui Yesus ada Tuhan, itu karena Roh Kudus yang ada dalam dirimu. Bukan karena kemauanmu sendiri. Itu bukan karena kamu yang mengerjakan, itu karena Roh Kudus yang mengerjakan. Nah, kalau kita mengerti hal ini, maka kita akan berhenti menjadi orang yang mencari nilai dari pengakuan manusia. Kalau kita mengerti hal ini, kita akan berhenti mencari penghargaan dari manusia. Kita akan mengerti bahwa yang mengerjakan di dalam kita bukan kita sendiri. Makanya rubah doa kita. Sekalian saya masuk di poin yang kedua. Supaya kita mengerti saat kita dalam posisi garam maupun posisi terang, hati kita tidak bergeser. Ingat, orang yang suka mencari penghargaan dari manusia dan mencintai penghargaan dari manusia, biasanya sumber kekuatannya itu bukan dari kekuatan dari Roh Kudus, tetapi kekuatan dari diri sendiri. Berhenti mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi bergantunglah kepada Roh Kudus yang Tuhan sudah letakkan dalam dirimu. Karena seringkali hati yang salah berjalan dengan kekuatannya sendiri. Engkau yang saat ini sedang ada di posisi garam, tidak terlihat, bertahan dari kekecewaan dengan apa? Dengan tekadnya sendiri. Sedangkan engkau yang ada di posisi terang, hari-hari ini mencoba mempertahankan citranya dengan kemampuannya. Dan kedua hal ini pasti melelahkan buat kita. Kedua hal ini akan membuat kita menjadi yang lelah. Kedua hal ini akan membuat kita menjadi pasti gagal. Nah, saya mau kasih tahu solusinya. Injil menawarkan suatu kekuatan baru, namanya Roh Kudus yang tinggal di dalam hatimu. Yesus pernah berkata begini dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini faktanya. Karena perbuatan baik di luar dari pengorbanan Kristus, itu engkau sedang egois. Iya, coba lihat. Lihat pengajaran di dalam iman kita. Kita berbuat baik untuk selamat atau karena sudah selamat? Halo? Kita berbuat baik untuk selamat atau sudah selamat? Karena kita sudah selamat. Karena kita sudah diselamatkan, makanya kita lahir ucapan syukur. Kita berbuat baik bukan cuma mencari keselamatan. Makanya motivasi kita benar di hadapan Tuhan. Karena ucapan syukur. Kalau kita berbuat baik untuk supaya kita tidak masuk neraka, maka kita sebenarnya sedang apa? Egois. Kita sedang mau menyelamatkan diri sendiri. Betul apa betul? Makanya sadari, salib adalah jawabannya. Nah, kalau kita mengerti bahwa kita harus ada tinggal di dalam pokok anggur,
Sebab dikatakan di luar aku engkau tidak dapat berbanyak, itu artinya mulailah saat ini bergantung sama Roh Kudus yang ada dalam dirimu. Yang Tuhan sudah letakkan dalam dirimu. Belajar dari Paulus dalam Galatia 20 ayat 2a, dia berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Aplikasinya apa? Siapa yang sering doa bilang begini? Tuhan, aku mau ujian, bantu aku Tuhan. Rubah doamu. Kau harus berkata, Tuhan aku mau ujian, bekerjalah melalui aku. Supaya saat nilaimu bagus, engkau tahu itu Tuhan yang bekerja melalui dirimu, bukan Tuhan yang bantu kamu. Dua hal yang berbeda. Pada saat kalau kau bilang Tuhan yang bantu saya, berarti ada andilmu di sana. Tapi kalau engkau berdoa, Tuhan bekerjalah melalui aku. Saya analogikan seperti sebuah kaos tangan. Kaos tangan kalau dia tidak ada tangan masuk di dalamnya, dia bisa memegang sesuatu? Tidak bisa. Tapi kalau ada tangan di dalamnya, dia bisa tampelin kita sakit. Betul apa betul? Tapi coba diambil tanpa ada tangan, dikasih begini, tidak ada rasanya. Seperti itulah harusnya hidup kita. Kalau kita tidak mau terjebak di dalam kesombongan, dan kita tidak mau terjebak di dalam rasa mengasihani diri sendiri, mencari pengakuan orang. Lihat, Yesus yang bekerja di dalam kamu. Makanya kita berdoa, Tuhan bekerjalah melalui aku. Saat itu berhasil, engkau tidak akan berkata, engkau gak akan klaim hal itu. Engkau akan tahu itu datangnya dari Tuhan. Itu karena Tuhan bekerja di dalam dirimu. Yang mengerti katakan amin. Ini adalah model penyerahan diri yang utuh kepada Tuhan. Sehingga kamu tahu dampak yang kau hasilkan itu bukan karena kekuatanmu. Itu karena kerja Roh Kudus yang ada dalam dirimu. Karena tadi dikatakan dialah yang mengerjakan baik kemauan maupun apa? Maupun keinginan, maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, dengar baik, oleh hari-hari ini engkau masih bisa berdiri teguh. Engkau masih bisa menolak segala godaan. Dengar baik, itu karena Roh Kudus yang bekerja di dalam dirimu. Bukan karena kekuatanmu. Itu karena rencana Tuhan indah dalam hidupmu. Makanya berhenti mengandalkan kekuatanmu. Mulai minta Tuhan bekerja secara utuh dalam dirimu. Ya, sebuah quotes yang menarik. Saat kita angkat tangan, dia turun tangan. Yang mengerti katakan amin. Ya, jangan jadikan Tuhan sekedar menolong. Tapi jadikan dia sebagai aktor utama dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, kita harus ingat. Saat kita menjadi garam, gak ada yang lihat. Saat kita menjadi terang, banyak yang lihat. Dua hal yang kontras, betul ya? Saat kita menjadi garam gak ada yang lihat. Saat kita menjadi terang mungkin puluhan ribu yang lihat. Tapi saya mau kasih tahu, jangan jadi model orang ya yang mau menyenangkan 10.000 orang. Saya mau kasih tahu, ada satu oknum yang kau harus senangkan. Namanya Bapa di sorga. Jadikan dia audiens penonton tunggal dari setiap apa yang kau kerjakan. Dan penonton tunggal ini kalau dia sudah tersenyum, itu berarti apa yang kau kerjakan sudah dilakukan dengan sepenuh hati. Waktu kau mau mengandalkan apa yang kau kerjakan, kau melihat bahwa waktu saya jadi garam gak ada orang yang lihat. Waktu saya angkat-angkat barang gak ada yang lihat. Waktu saya rapikan parkir motor gak ada yang lihat. Waktu saya lagi cooking ministry gak ada yang lihat. Saya mau kasih tahu, ada satu audiens yang lihat, namanya Bapa di sorga. Engkau yang saat ini ada di panggung, dilihat orang, disorot orang. Hati-hati. Hati-hati, hatimu bisa bergeser. Yang harusnya menyenangkan satu audiens, yaitu Bapa di sorga. Engkau bisa jadi menyenangkan orang-orang yang ada yang melihat, yang memujimu. Ada satu tokoh namanya Saul. Nanti baca ceritanya.
Saul waktu itu disuruh Samuel, kita akan berperang lawan orang Filistin, kamu tunggu di sana, saya akan datang ke sana lalu kita sembelih korban persembahan buat Tuhan, baru kamu boleh berperang. Samuel datangnya agak terlambat. Apa yang dilakukan oleh Saul? Karena dia takut ditinggal oleh rakyatnya, dia ngapain? Dia ambil itu persembahan, dia yang melakukan persembahan. Waktu Samuel datang dia lihat, ternyata kamu lebih takut sama manusia ketimbang sama Bapamu di surga. Samuel bilang hari ini mulai saat ini Tuhan sudah memilih orang yang lain untuk menjadi raja atas orang Israel. Tahu alasan, tahu ya model-model Saul itu yang model begitu ya, kalau ditegur banyak omongnya. Waktu Samuel ditegur seperti atau Saul ditegur sama Samuel seperti itu dia apa? Alasan. Itu karena begini-begini, karena itu rakyat mau tinggalkan saya, karena mau begini-begini. Ada temannya yang begitu, yang kalau dikasih tahu alasannya lebih banyak. Ya, itu tumpang tangan nih bilang nanti roh Saul pergi keluar dari. Itu rohnya Saul itu. Enggak ya. Tapi itu sifatnya Saul itu. Yang ada begitu. Ya. Dia mencintai, lebih mencintai pujian-pujian dari manusia ketimbang pujian dari Bapa di surga. Makanya dia takut. Nah biasanya orang yang modelnya mencintai pujian dari orang, dia cepat iri hati. Saat ada orang lain lebih dipuji daripada dia dongkol. Ada yang begitu di sini? Dari muka-mukanya nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku. Halo, betul atau tidak? Kalau ada orang lain dipuji lebih daripada dia akan sakit hati. Ini ciri-ciri orang yang mencintai pujian, yang dalam terang lalu terpleset. Saul juga buktinya. Waktu Saul pulang berperang sama Daud, dikatakan orang-orang datang menari, dia bilang, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan belaksa-laksa. Setelah itu apa dikatakan? Lalu dengkilah hatinya Saul kepada Daud. Orang yang suka mencintai pujian dari orang sekitarnya, saat ada orang yang memuji orang lain lebih daripada dia pasti iri. Saya mau kasih tahu sore hari ini. Ya. Saya mau ingatkan kepada kita bahwa hanya satu audiens penonton tunggal kita yang harus layak kita senangkan, yaitu Bapa sendiri, Bapa yang ada di dalam sorga. Setiap tindakan kecil tidak dilihat manusia. Bapa di surga itu catat, dihargai oleh Bapa di surga. Jadi kalau kau nggak terlihat sekarang, Bapamu di surga lihat. Kalau engkau lagi saat ada di terang saat ini, pujian manusia akan menjadi membosankan. Kalau engkau menganggap bahwa pujian dari Bapamu di surga itu lebih penting. Halo? Pujian dari manusia akan tidak relevan, bahkan berbahaya kalau kamu mengerti bahwa yang harus kamu jaga hatinya adalah hati Bapa. Yang mengerti katakan amin. Yang harus engkau mengerti dan senangkan adalah Bapa di surga. Itulah solusi. Supaya saat kita memberi dampak kepada manusia dengan cara garam maupun dengan cara terang, hatimu tetap terjaga. Saat engkau garam, engkau enggak menjadi tawar. Saat engkau menjadi terang, engkau enggak jilaukan orang dengan kesombonganmu. Karena engkau tahu yang pertama, engkau sudah diberi nilai oleh harga yang mahal. Yang kedua, orang sudah tahu bahwa engkau bergantung penuh pada Roh Kudus. Apa yang engkau kerjakan perbuatan baikmu bukan berasal dari dirimu, tapi Roh Kudus yang bekerja di dalam kamu. Yang ketiga, karena engkau tahu bahwa audiens tunggal yang harus engkau senangkan hanyalah Bapa seorang. Yang mengerti katakan amin. Nah kalau kita mengerti ini, ya, orang tidak akan mengeluh lagi. Mau dia dalam posisi garam, posisi tidak terlihat, mau terlihat atau tidak terlihat, dia gak akan protes. Apapun dia siap kerjakan dengan sepenuh hati. Halo? Ya. Saya tipe orang yang tidak suka mencari panggung. Serius, saya kalau bisa menghindar, saya akan menghindar. Ya bukan karena saya tahu. Ada beberapa orang menyarankan sama saya, bro, kau mulai branding dirimu lah di IG, di mana, potong-potong khotbahmu yang bagus supaya viral dan begini-begini. Enggak. Saya pernah katakan begini, identitas saya sudah cukup banyak sebagai seorang mahasiswa, seorang guru, seorang gembala, seorang
pekerja, aparat sipil negara, lalu kemudian sebagai kepala keluarga, suami dari istri, bapak dari seorang anak, itu sudah banyak. Ya. Beberapa kali dipanggil untuk khotbah, saya bilang sorry, kalau tengah-tengah minggu charge sudah banyak. Bukan karena saya tidak mau, tapi saya tahu apa yang menjadi prioritas saya. Saya bilang, apapun dimanapun, kita akan kerjakan dengan baik. Karena kita tahu penonton kita yaitu satu, cuman Bapa di sorga. Saya juga punya pendapat begitu. Makanya saya nggak pernah, kalau memang Tuhan akan angkat kita, Dia akan angkat kita tepat pada waktunya. Makanya Tuhan, Dia urutkan itu perumpamaan, Dia urutkan itu identitas kita. Pertama Dia bilang, kamu garam, kamu terang. Karena Dia akan tahu, kalau engkau setia pada hal-hal yang tidak dilihat orang, Tuhan akan angkat engkau sendiri dan orang akan lihat sendiri. Engkau menjadi sesuatu yang kokoh di hadapan Tuhan. Nah kadangkala juga Bapak Ibu Saudara sekalian, hal-hal yang tidak terlihat itu sebuah pondasi yang kuat. Garam itu juga berbicara tentang sesuatu yang tidak kau lihat. Bisa jadi itu jam-jam doamu sama Tuhan, hubungan keintimanmu dengan Tuhan. Itu tidak dilihat sama orang. Tapi kalau itu tertanam kuat ke bawah, itu jadi pondasi saat engkau ada di atas gunung sana, dilihat sama orang, engkau gak akan jatuh. Ya. Kenapa? Karena pondasinya kuat di bawah. Memang pondasi dimaksudkan bukan untuk terlihat. Ada di sini yang kalau pergi di suatu bangunan dia cari pondasinya mau foto di situ? Halo? Ada. Kadang-kadang kita harus membangun diri kita seperti pondasi itu. Pondasi yang dalam yang kuat. Supaya kita bisa bangun sesuatu di atas. Dan itu terlihat. Garam dan terang bukan hanya berbicara mengenai dampak. Tapi cara kita memberi dampak. Saya berdoa di tempat ini. Lahir orang-orang yang mau terlihat tidak terlihat. Tetap memberikan apapun itu dengan sepenuh hati. Tetap memberikan apapun itu dengan semaksimal mungkin. Yang mengerti katakan amin. Yang mau katakan amin. Dengan demikian engkau memuliakan Bapamu di sorga. Kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tutup Alkitab kita bangkit berdiri. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, katakan kasih-Mu. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Katakan ini hidup. Ini hidupku, pimpin jalanku. Sama-sama katakan Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Katakan Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Sore hari ini kita mau mengaku di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak bisa melakukan pekerjaan yang baik di luar daripada pokok anggur yang benar.
Karena kita tahu kekuatan kita, kemauan kita asalnya dari Tuhan sendiri. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu sore hari ini kita mau berkata sama-sama, katakan ku hidup oleh darah anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah. Yes, katakan tiada satu pun yang dapat kau banggakan. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, mimpi jalan, katakan kasih-Mu. Kasih-Mu mengubah hidupku. Memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Katakan ini hidupku, ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Bapa, amin. Biar cuma Tuhan saja yang akan menjadi ini, katakan Yesus. Biar cuma Tuhan saja katakan Yesus. Minta sama Tuhan supaya engkau bisa bergumul dengan perasaan tidak dihargai, supaya engkau bisa menang pandang salib Kristus, supaya engkau bisa menang melawan kesombonganmu, pandang apa yang Tuhan sudah lakukan. Tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Mari lebih sungguh kita sama-sama katakan Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Engkau alasan selamaku. Sekali lagi, Engkau alasan satu-satunya. Engkau alasan selamaku. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Sore hari ini kami menyatakan bahwa satu audiens yang kami harus senangkan satu-satunya adalah Bapa di surga. Amin. Baik saat kami menjadi karam maupun menjadi terang, satu-satunya yang kami harus pedulikan adalah apa yang menjadi concern dari Bapa di surga. Terima kasih sore hari ini Tuhan, sebuah penyingkapan baru sudah Engkau nyatakan buat kami Tuhan.
Bagaimana kalau kami menjadi garam, mungkin kami tidak dianggap, kami berjuang dengan rasa ingin dianggap, rasa ingin dihargai. Kami cukup melihat apa yang sudah Kristus sudah lakukan. Dan kita bisa berkata, aku sudah cukup dihargai dengan darah yang mahal. Sehingga kita tidak lagi mencari pengakuan dari orang. Kami juga diajari sore hari ini Tuhan, bahwa kekuatan kami datangnya daripadamu. Sehingga kami tidak punya sama sekali alasan untuk bermegah di dalamnya. Baik kemauan kami, kekuatan kami. Tidak ada selain daripada Engkau, selain daripada karena Roh Kudus tinggal di dalam kami. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa banyak penyikapan firman yang hari ini Kau sampaikan kepada kami. Menyegarkan kami semua, mengkalibrasi hati kami. Kami yang sudah mulai kecewa, kami yang sudah mulai membusuk hati kami, sore hari ini kembali disegarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, sore hari ini hamba-Mu selesai berbicara. Tapi Roh Kudus akan terus keras berbicara dalam hati setiap anak-anak-Mu yang sore hari ini mendengarkan setiap firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat jawaban doa-Mu, buat konfirmasi-Mu sore hari ini. Dan kami semua alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah satu-satunya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Yang diberkati oleh firman Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Yang menjadi garam dan terang dunia, boleh berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur persembahan kita. Di hadapan Bapak Ibu Jemaat sekalian sudah ada 2 amplop. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori, dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja. Dan informasi tambahan juga, di atas kotak persembahan akan ada kotak kecil yang berisikan janji iman. Bagi Bapak Ibu Jemaat sekalian yang terbebani untuk menabur dalam perayaan Natal kita, boleh diambil kertasnya, kemudian ditulis, kemudian didoakan juga. Dan setelah ibadah ini boleh diserahkan kepada Saudari Vero. Dan bagi Bapak Ibu Jemaat sekalian juga yang pada minggu sebelumnya sudah mengisi lembar janji iman itu dan ingin menyetor janji imannya setelah ibadah ini, juga boleh kembali diserahkan kepada Saudari Vero. Sebentar Jemaat Tuhan, ada teman-teman aser kita yang akan mengarahkan kita selama memberikan persembahan. Boleh diikuti arahannya sehingga kita boleh memberikan persembahan dengan tertib. Baik Jemaat Tuhan, persembahan akan dimulai dari sebelah kiri, tengah, dan kanan saya. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita angkat kedua amplop kita, mari kita satu dalam doa. Bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh menegur setiap kami, yang boleh memperlengkapi setiap kami lagi dan lagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman ini tidak hanya lewat begitu saja, tetapi boleh berbuah dalam kehidupan kami. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Ezra, yang sudah memberitakan firman-Mu, kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kami semua Tuhan. Engkau pakai ia lebih lagi Tuhan, Engkau berkati kehidupannya. Dan tiba saatnya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memberikan korban syukur persembahan kami. Engkau berkati Bapa, dan biarlah apa yang kami boleh tabur di tempat ini boleh berguna bagi pelebaran firman-Mu. Kami siap untuk menabur dengan rasa syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita menyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu. Tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalamku, Yesus Kau kekuatanku. Apa
dalammu. Katakan dan bersuka cita. Bersuka dalammu. Come on. Yesus kau kekuatanku. Aman di dalammu. Menara perlindunganku. Benari buat Tuhan yuk. Benari bagimu. Yesus kau sukacitaku. Mulia namamu. Yesus kau kekuatanku. Aman di dalammu. Menara perlindunganku. Benari bagimu. Yesus kau sukacitaku. Mulia namamu. Kaulah sukacitaku. Mulia namamu. Oh Yesusku. Yesusku. Sukacitaku. Yesusku. Sukacitaku. Berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan kepada tim yang bertugas, dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom.
Saya sungguh yakin dan percaya kita semua hadir pada sore hari ini berkat Tuhan. Amin. Diucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Ezra yang telah memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Terus diperlengkapi oleh Tuhan dimanapun Tuhan percayakan untuk melayani. Biar pengurapan yang daripada Tuhan, Tuhan terus nyatakan bagi kehidupan hambanya. Izin menyampaikan beberapa tambahan penyampaian. Yang pertama, kami menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Selamat datang dalam keluarga besar GBI Oikumene. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian belum memiliki tempat untuk bertumbuh bersama-sama, di sini kami sangat terbuka. Mari bersama-sama bertumbuh dengan kita di tempat ini. Dan di sebelah kiri kanan para jemaat Tuhan ada teman-teman Aser yang bertugas. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian baru pertama kali hadir, boleh diambil form selamat datang. Jangan ragu-ragu untuk diambil. Bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, boleh diambil dan diisi. Dan setelah diisi boleh dikembalikan setelah keluar dari gedung gereja ini dan ditukarkan dengan souvenir yang sudah disiapkan oleh gereja. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang dalam keluarga besar GBI Oikumene. Senang sekali boleh beribadah dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan di tangan para Aser juga terdapat form doa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin ingin didoakan. Apapun bentuk kerinduan Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang menjadi harapan pergumulan Bapak Ibu Saudara, boleh diambil dan diisi, dan setelah diisi juga boleh dikembalikan kepada teman-teman Aser. Dan kami akan doakan di setiap hari Selasa dan Jumat di Menara Pondok Daud. Jadi jangan ragu-ragu untuk diambil, apapun bentuk pergumulan atau kerinduan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan, boleh diambil kepada teman-teman Aser. Dan juga saya mengingatkan sekali lagi bagi kita semua, untuk kita memperhatikan setiap jadwal dan kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang minggu ini. Biar kita terus mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang ada. Biar setiap hari kita akan terus diubahkan oleh Tuhan. Demikian penyampaian dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday. Sukacita yang luar biasa melimpah atas kehidupan kita. Boleh lambaikan tangan kita sore hari ini. Dengan kasih Kristus saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di sore hari ini. Ini kekaguman kami Tuhan, ini hormat kami kepadamu Bapa. Yang terbaik kami persembahkan kepadamu. Hormat akan Engkau, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Lebih dahsyat lagi sampaikan kepada Tuhan Yesus. Hormat, sungguh kami kagum padamu Tuhan. Kau yang layak terima pujian sembah kami Tuhan. Engkau Allah yang layak dipuji. Sekali lagi lebih tinggi lagi naikkan doa kepada Tuhan. Katakan sungguh kami kagum Tuhan. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum Tuhan. Hormat akan Engkau. Kau yang layak terima sembah kami. Yang layak dipuji. Kagum akan Engkau, Kau yang layak, Kau Allah yang layak dipuji. Kagum sekali lagi katakan dengan iman percaya kita. Kau Allah yang layak dipuji. Kami kagum, kami hormat akan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat ibadah yang kami lakukan malam hari ini Bapa. Adalah ibadah kami memuji, memuliakan nama Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berkati Tuhan setiap jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini. Kami percaya Tuhan, jemaat Tuhan merasakan kasih dan setia Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka.
jemaat Tuhan mengalami lawatan yang daripada Tuhan pada sore hari ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Jemaat Tuhan yang hadir dengan penuh sakit penyakit akan pulang dengan kesembuhannya daripada Tuhan. Jemaat yang datang dengan penuh beban Tuhan, kami percaya mereka pulang dengan sorak-sorai yang asalnya daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami sore hari ini. Kami berdoa Tuhan buat setiap para pelayan Tuhan yang mengambil bagian malam hari ini, sore hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah Tuhan yang terus memperlengkapi setiap para pelayan Tuhan Bapa. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan di tempat ini, kami percaya mereka kerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dari pemain musik, WL Singers Tuhan, tamborin, bahkan teman-teman multimedia. Kami berdoa buat teman-temannya parking Tuhan, cooking ministry, kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan yang terus memperlengkapi kami dengan setiap talenta yang ada pada kami Bapa. Kiranya Tuhan kami terus pakai talenta itu untuk memuji, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan yang memberkati kami melalui firman Tuhan malam hari ini. Pastor Ezra Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang lebih daripada Tuhan Kau terus curahkan buat hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berdiri menyampaikan firman Tuhan, kami percaya akan ada mujizat terjadi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, berkati dalam rumah tangganya Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam hal apapun hamba-Mu Tuhan. Kami percaya ada tangan Tuhan yang terus memberkati hamba-Mu, ada tangan Tuhan yang terus melindungi hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap Tuhan, juga keluarganya, istri anaknya Tuhan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah keluarga ini Tuhan terus menjadi keluarga yang harmonis di dalam Tuhan, keluarga yang terus mempermuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berdoa buat orang tua kami di tempat ini, Ibu Gembala kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan dalam masa tuanya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang terus memegang kendali kehidupannya Bapa. Apapun yang dilakukannya Tuhan, dalam kesehariannya kami percaya Engkau terus bersama-sama dengan Ibu Gembala kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan nyata dalam kehidupan Ibu Gembala kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia Tuhan, kami berdoa biarlah ada terus kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan melimpah buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Anak-anak muda-Mu yang ada Tuhan, mereka yang dalam perkuliahan, mereka yang dalam sekolah Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, perlindungannya daripada Tuhan, kuasa yang daripada Tuhan terus melingkupi kehidupan anak-anak muda-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, jadikan mereka garam dan terang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, baik dalam kampus mereka, sekolah mereka, biarlah Tuhan terus menjadi berkat Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berdoa Tuhan buat gereja kami di tempat ini Bapa. Biarlah keberadaan gereja kami di tempat ini tidak menjadi batu sandungan Tuhan, tapi gereja kami berdiri di tempat ini akan menjawab kebutuhan setiap orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Gereja-Mu boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Kami mau berdoa Tuhan buat setiap gereja-gereja yang ada di Tamalan Ria di tempat ini. Ada gereja Gepil Tuhan Yesus, gereja GPDI Satria Kasih Tuhan, gereja-gereja yang lainnya Tuhan yang ada di sekitar Tamalan Ria di tempat ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah terus ada kesatuan hati Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Satu tujuan kami Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan Engkau akan terus meneguhkan setiap gereja-gereja yang ada di sekitar kami di tempat ini Bapa. Terpuji nama Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan kemuliaan Tuhan akan terus tercurah buat kota Makassar Tuhan. Akan terus ada keselamatan, akan terus ada api Tuhan yang bekerja di atas kota Makassar ini. Kami percaya kota Makassar dilawat oleh Tuhan. Kota Makassar dipenuhi kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati keamanan kota ini. Berkati setiap pemerintah yang ada Bapa. Kami percaya Tuhan pemerintah
kami terus diberkati, terus dilindungi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Biar ada kesejahteraan, ada kedamaian terus mengalir atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya bangsa kami aman dalam perlindungan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang terus menopang bangsa kami Tuhan. Berkati setiap pemerintah yang ada di atas bangsa ini. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri Tuhan, para jajarannya, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan yang lebih dalam lagi Tuhan buat mereka. Hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Biarlah terus ada toleransi Tuhan di atas bangsa ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat keamanan bangsa kami Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati Tuhan para tentara, para polisi yang berjaga-jaga terus atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang terus menopang mereka, Tuhan yang terus memegang kendali mereka. Biarlah mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai yang Tuhan kehendaki melalui kehidupan mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami mau serahkan kehidupan kami sepanjang Tuhan minggu yang akan kami hadapi ke depan ini. Biarlah Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang terus memegang kendali kehidupan kami, Tuhan yang akan terus berjalan bersama-sama dengan kami. Arahkan kami Tuhan ke jalan-jalan yang Kau kehendaki Tuhan. Jangan biarkan kami jatuh Tuhan Yesus, tetapi kehidupan kami akan terus mempermuliakan Tuhan. Kehidupan kami akan terus melayani Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ampuni pelanggaran kami Tuhan, ampuni dosa kami Tuhan. Mungkin kami menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kami. Terlebih mungkin kami menyakiti hati Tuhan. Sucikan kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, ada pengampunan yang daripada Tuhan buat kehidupan kami Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan. Sambut dan sempurnakan yang kami telah bawa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Roh Tuhan ada padamu, oleh sebab Ia telah mengeropi engkau dan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Tuhan telah mengutus engkau untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Oleh karena itu, pulanglah dan jadilah garam dan terang, sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil saat teduh sejenak.